Bahwa saya adalah Mandeleo Solo Nusa Solokai. Mandeleo Nusa Solokai. Nusa Solokai. Atau Raja Pulau Pasir. Raja Pulau Pasir. Kami orang Rote sudah memperkenalkan diri Pulau Pasir milik kami, bagian dari NKRI. Kuburan 161. Kemudian 161 kuburan. Orang Rote. Orang Rote, pokoknya itu semua orang yang pernah ke sana. Kemudian kami punya kelapa di sana, ditanam. Kemudian ada sumur. Itu tempat ambil airnya orang Rote. Bahwa dasar laut timur dan seluruh binatang-binatang yang merayap di bawah itu adalah hak jurisdiksi Australia. Sementara Indonesia punya hak itulah air dan ikan-ikan yang berenang. Ikan yang berenang di atas sama air kita punya. Ini bagaimana ini? Terus kau ke sana masuk, lu tangkap orang, bunuh orang. Berapa banyak orang yang lain kita yang mati Gara-gara dan dipenjarakan dan perahu-perahu makin dibakar. Siapa yang bahaya ini? Ribuan tidak ada. Ini disumpah adat. Ya. untuk mewakili. Ya, yang tradisi ini sudah berlangsung dari zaman prasejarah. Iya betul Pak. Ke tangan Pak Ferdi. Betul. Nah ini bagi saya ini berat. Sumpah Pak ini. Ada video ini semua dibikin, ditangkap. Amaruhi di sana 1642. Ya. Amaruhi. Kuburnya di sana itu. Amaruhi ini dari Ya. Sabu. Oke, Pertama saya- itu. Satu rasa, salam satu bangsa. Jumpa lagi kita dengan Jong Syndicate Podcast. Kali ini kita masih membahas tentang Pulau Pasir yang diklaim oleh pemerintah Australia sebagai milik mereka. Tapi masyarakat adat Pulau Rote menolak klaim itu, dan kami akan membahas dan merencanakan bagaimana supaya kita bisa mengambil kembali Pulau Pasir yang oleh masyarakat Pulau Rote itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Pulau Rote. Nah, kita kedatangan dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Profesor Yusuf Leonard Henu. Ini profesor yang betul-betul kalau saya mau bilang agak berani dan cukup gila untuk Harus orang gila kayak ya, siapa? betul. Jadi beliau adalah seorang guru besar kemarin di Sumatera Utara, USU ya. USU, kemudian IAKN, dan sekarang di STT Setia Jakarta. Sekarang pindah ke STT Setia Jakarta. Nah, yang kedua adalah Pak Ferdi Tanoni. Pak Ferdi ini adalah Ketua Yayasan Peduli Timur Barat. Peduli Timur Barat. Beliau inilah juga merupakan salah satu tokoh yang betul-betul gigih memperjuangkan dan ingin merebut kembali Pulau Pasir itu dari Australia. Kita akan membahas ini secara lebih dalam lagi kali ini. Oke. Mungkin pertanyaan pertama begini. Apa tanggapan Profesor atau Pak Ferdi mengenai MOU 1974 yang merupakan pegangan Australia sehingga dia mengklaim bahwa Pulau Pasir itu adalah milik mereka. Silakan. Saya duluan. Boleh. Oke, pertama-tama saya harus terima kasih kepada Jong Syndicate yang mengundang saya untuk hadir di sini. Saya berterima kasih karena selama ini saya tidak tahu bagaimana saya menyalurkan suara saya mewakili semua orang Rote. Saya perkenalkan diri juga bahwa saya dan Pak Ferdi kami dua penulis buku. Saya penulis buku ini Pulau Pasir Nusa Impian Orang Rote. Pulau Pasir Nusa Impian Orang Rote. Buku itu. Buku.
Terbit di Kupang tahun 2008. Kemudian Pak Firly terbit buku tentang barter ini di Canberra tentang Pulau Pasir, itu juga tentang Laut Timor, itu diterbit juga tahun 2008. Apa judulnya? Barter Laut Skandal Laut Timor. Skandal Laut Timor. Sebuah Barter politik skandal ekonomi. Laut Timor. Biar para pemirsa kalau ingin beli buku itu kan Ya bisa ada di kami dua. biar lebih jelas. Barter Skandal Laut Timor. skandal Laut Sebuah Timor. barter politik ekonomi Canberra Jakarta. Oh iya, skandal Laut Timor, Sebuah barter politik sebuah barter politik ekonomi ekonomi Jakarta. Canberra Jakarta. Tahun 2008. Tahun 2008, berarti udah 14 tahun. Kami dua sama dua. Oke, mantap. Kemudian untuk saya mau bilang bahwa saya hadir di sini, saya harus bilang bahwa saya tanggal 5 November saya sudah proklamasi bahwa kami Pulau Pasir adalah milik kami. Saya sudah bersurat ke Sekjen PBB, Presiden Mahkamah Agung PBB di New York, Presiden Mahkamah Agung di The Hague, Belanda, Presiden RI Jokowi, Perdana Menteri Australia, Menteri Luar Negeri Australia, Komisi 1 DPR RI, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo, kemudian Duta Besar Australia dan Direktur Perjanjian Internasional Kemlu. Dan saya kirim 3 model. Pertama saya kirim via Twitter, kemudian saya kirim per email masing-masing. Kemudian kemarin sebelum saya datang ke sini, saya kirim per pos, per JNE. Kemudian saya sekalian perkenalkan diri saya ke mereka Luar biasa. bahwa saya adalah Maneleo Solo Nusa Solokai. Maneleo Nusa Solokai. Nusa Solokai, berarti Atau Raja Pulau Pasir. Raja Pulau Pasir. Tadi saya sudah perkenalkan diri di ini Raja Termanu, Viko Amalo, bahwa saya raja, kita dua raja. Jadi saya terima kasih hari ini saya datang sini. Paling sedikit saya sudah pengakuan bahwa saya raja. Jadi ke depan saya mau bilang bahwa apapun yang terjadi di Pulau Pasir saya harus hadir bicara. Apapun yang terjadi di Laut Timor, Pak Firly harus hadir. Kami dua harus bersatu. Karena kami mau bersatu untuk mengambil hak kami yang telah lama diambil oleh Australia sejak tahun 74. Tahun 72 sebenarnya. Jadi kesalahan di tahun 72 adalah mereka membuat perjanjian tidak menggunakan median lain yang sesuai dengan UNCLOS 82. Mereka pakai versi mereka sendiri. Dan ingat, di tahun 74 MOU itu bukan garis batas negara. Itu hanya perjanjian yang dibuat untuk supaya nelayan-nelayan bisa ke sana. Tapi kenapa Deplu seolah-olah menganggap bahwa itu sudah sah? Bagaimana sahnya? Padahal di perjanjian semua yang dari itu ada bunyinya pasal 11 bilang harus ada ratifikasi dari semua perjanjian itu. Kalau tidak baru bisa sah. Nah, makanya di proklamasi saya tanggal 5 saya mau bilang bahwa kami orang Rote sudah memproklamirkan diri Pulau Pasir milik kami, bagian dari NKRI. Kemudian kami bilang bahwa Australia tidak punya hak untuk mengokupasinya karena kami semua akan siap mati untuk itu. Kemudian dasar dari proklamasi klaim kami untuk menguasai Pulau Pasir adalah didasarkan pada deklarasi PBB tentang Human Rights of Indigenous People. Itu di tulisan saya, di semua yang saya sudah kirim, ada tentang pasal 26 ayat 1 dan 3. Biar supaya jelas saya baca, ini terjemahkannya. Di surat saya pakai Inggris, tapi ini Indonesianya begini. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Deklarasi the Right of Indigenous People atau Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Human Right hak masyarakat adat. Pasal 26 1. Masyarakat adat berhak atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional. Diami dan atau kalau tidak digunakan atau diperoleh. Jadi mereka sekarang dari dulu didiami. Pasal 3, ayat 3. Negara patut memberikan pengakuan dan perlindungan dalam hukum atas tanah, wilayah dan sumber daya ini. Pengakuan ini seperti akan dilakukan dengan menghargai adat, tradisi, sistem pemanfaatan tanah dari masyarakat adat terkait. Selama ini pemerintah Indonesia tidak pernah mengingat ini. Mereka selalu pikir MOU. MOU tidak ada arti karena tidak berlaku sama sekali. Inilah dasar perjuangan kami. Jadi kami orang tua bukan bodoh. Kami jujur. Saya selama ini saya berani atau kami dua pernah berani bilang mereka tidak tahu sejarah. Saya sudah bisa buktikan bahwa kalau mau bilang sejarah kami kuat. Berdasarkan ini kami kuat. Ada kami punya 161 kubur. Ada di sana orang semua tahu. Tidak perlu mau cari ini ada. Kuburan 161.
Kemudian 161 kuburan. Orang Rote semua. Orang Rote, pokoknya itu semua orang yang pernah ke sana. Kemudian kami punya kelapa di sana, ditanam. Kemudian ada sumur. Itu tempat ambil airnya orang Rote kalau berlayar. Siapa yang tanam di sana? Ya orang-orang yang ke sana lah, yang biasa mencari ikan di sana, pasti mereka butuh air. Ambil air di Pulau Pasir. Nah, itulah dasar klaim kami. Sekarang pertanyaannya, Australia atau dia perlu mau dukung ini Australia untuk memiliki hak itu kayak modal MOU? Tidak bisa. Di di Mahkamah Internasional tidak dipakai, Pak. Yang dipakai adalah hasil perjanjian batas negara antar kedua yang sah. Tidak bukan MOU, tidak ada MOU. Itulah pendapat saya, Pak. Jadi saya mau bilang bahwa MOU dilakukan di tulis saya bilang MOU yang dilakukan di masa lalu antara Australia dan Indonesia adalah tidak legal atau tidak memiliki legal standing karena tidak ada ratifikasi di antara kedua negara untuk mengakui bahwa itu sah. Terima kasih. Pak Ferdi, masuk. Gimana Pak pertanyaan tadi kan? Tentang Ya, jadi MOU 1974 itu Australia memakai dasar itu untuk mengklaim bahwa Pulau Pasir itu adalah milik mereka. Ya. Oke, jadi begini, MOU 1974 itu saya masih cari dan tanya Kemlu dasarnya apa? Karena begini, kalau kita lihat lebih jauh ya, menarik sejarah gugusan Pulau Pasir ini panjang sekali. Bahwa hingga Israel Indonesia merdeka sampai tahun 74 atau 45 sampai 74 itu setiap kali orang mengunjungi ke gugusan Pulau Pasir harus ada surat izin. Surat izin dari pemerintah Kabupaten Kupang, Doane, waktu Doane ya. Oh iya. Doane. Surat izin dari Kabupaten, bukan dari Australia. Bukan. Begini sebentar. Sebelum tahun 74 itu ya? Ya, sebentar. Sampai tahun 1974 itu masih kasih keluar. Ya, masih ada surat izin atau surat pas jalan, dulu belum pas. Dulu enggak ada surat izin, surat pas jalan namanya. Pas jalan. Itu masih ada, itu pertama. Nah, sekarang dasar daripada MOU itu apa? Ini saya tanya Kilmu, kenapa bikin itu? Ini pertanyaan dasarnya, terus dasarnya apa? Mesti ada dasarnya baru ada MOU, Pak. Nah, MOU ini kan hanya mengatur tentang masuk keluar nelayan tradisional di sana, tangkap ikan. Itu aturannya mulai tahun 74. Kan begitu. Yeah. Nah, terus MOU 81, 83 sebentar. Itu bukan MOU. 81, 83, terus dia bikin 89 kalau tidak salah. Nah, tahun 89 kalau tidak salah, jika saya masih ingat ini, dia ada perjanjian lagi antara Indonesia dan Australia tentang bagaimana bagi laut itu. Jadi ya, begini, lucunya begini, bukan Celah Timur, Celah Timur beda. Beda. Jadi di situ diatur begini, perjanjian perikanan, bahwa dasar laut timur dan seluruh binatang-binatang yang merayap di bawah itu adalah hak atau yurisdiksi Australia. Sementara Indonesia punya hak itulah air dan ikan-ikan yang berenang. Ikan yang berenang di atas sama air kita punya. Ini bagaimana ini? Ini harus dirubah, Pak. Itu. Nah. Terus dari MOU itu datang kepada puncaknya tahun 1997. Nah, tahun 1997 ini Ali Alatas dan si Alexander Downer ke Perth. Kalau tidak salah bulan Maret 1997 tanda tangan perjanjian ZEE, zona ekonomi eksklusif. Ya, dan batas-batas dasar tertentu di situ, di daerah sekitar situ. Tetapi ketika itu ditandatangani, saya bilang ya selesai sudah. Namun perjanjian itu pernah ratifikasi hingga Timur merdeka. Timur merdeka tahun 99. Nah, 1997, Pak. Nah, mereka 99, tapi saya ngomong 1997 itu tahun 99, 2000 sudah. Perjanjian diratifikasi sampai sekarang. Nah, kalau perjanjian diratifikasi, berarti ada perjanjian apa-apa di situ. Sehingga saya katakan bahwa seharusnya pemerintah Indonesia dan Australia katakan bahwa itu laut internasional. Sementara ya ilegal berarti kalau dibilang bagaimana? Ilegal. Belum diratifikasi. Ilegal. Dong. Saya katakan bahwa pemerintah Australia masuk ke Pulau Pasir ilegal, itu benar. Masuk ke perairan Indonesia secara ilegal, itu benar. Benar sekali itu bahasanya. Ilegal, itu ilegal, Pak. Jadi
Mau saya seperti itu. Jadi ini MOU ini mau apa? MOU ini cuma mau tulis segala macam tidak ada guna. Bagi saya itu dibuang itu. Ya. Jangan digunakan bahwa MOU diatur supaya bagaimana lain sana. Kau tidak urus itu, orang dari dulu sana lain tidak ada orang itu kok. Ya. Kok datang bikin surat ini mau apa itu? Kapan orang bule lahir di situ? Iya. Nah itu soal. Tapi oke itu panjang kita cerita. Tapi kita bicara secara ilmiah, secara yang benar seperti itu. Jadi bagi saya MOU tidak ada sehingga sekarang pemerintah Republik Indonesia, Joko Widodo, dan utama Menteri Pertahanan Prabowo harus tegas ini. Ini Australia katakan bahwa tunggu dulu, itu harus selesai dulu. Mana CTE-nya di sana? Zona ekonomi eksklusif di Laut Timur di mana? Tidak ada. Mana? Ya. Terus kalau ke sana masuk, lo tangkap orang, bunuh orang. Berapa banyak orang nelayan kita yang mati Gara-gara dan itu. dipenjarakan dan perahu-perahu makin dibakar. Siapa yang bayar ini? Ribuan, tidak ada orang yang ribut. Nah sekarang ketul masalah ini menjadi ramai dibicarakan, ya kita bicara ini. Hentikan dulu Pak. Australia suruh keluar begitu Pak. Kalau saya seperti itu. Nah itu Ya, saya setuju karena begini, mental negara Australia itu adalah kolonial. Ya, Mereka adalah bagian dari tak terpisahkan dari Britania Inggris. ya. Jadi sikap kolonialismenya masih tetap membekas. Tapi biar kita semakin kuat, saya ingin tahu data-data apa yang bisa kita miliki secara kuat untuk menjelaskan bahwa Pulau Pasir itu adalah milik kita. Ya begini Pak. Jadi saya sementara lagi menyusun, saya bisa bicara sekarang data-data bahwa saya atas nama yaitu pemegang mandat hak masyarakat adat Laut Timur, yaitu suku adat Timor, Rote, Sabu dan Alor, 4 suku ini ada sumpah Pak. Mereka pun pada waktu dibikin itu tahun 2001, saya pikir itu 2003. Rote, Timor, Sabu dan Alor. Timor, Rote, Sabu, Alor, 4 suku. Ini 4 suku yang 4 mengklaim suku. itu. Yang ini Bukan klaim, begini Pak, sementara mereka tidak klaim Pak. Ini ceritanya ini, pada zaman itu, mereka ada sumpah Pak. Termasuk Timur juga Pak. Sumpah Timur sudah lepas, tidak. Mereka sumpah adat Pak, di pinggir laut. Ya. Bahwa apa di laut ini, dalam air ini kita punya, apa di darat kita punya. Itu sumpah 4 suku ini Pak. Pada tahun berapa itu? Wah, itu ini Prasejarah, Pak? Ya, begitu. Oke. Itu begitu. Jadi itu sumpah adat seperti itu. Saya terima itu secara adat Pak, bukan tunjuk-tunjuk saja begitu Pak. Satu rapat besar Pak, ada kurang lebih 450 orang hadir di sana Ya, Pak. berarti Pak Ferdi ini disumpah adat Ya, untuk mewakili. ya, yang tradisinya sudah berlangsung dari zaman prasejarah betul Pak. ke tangan Pak Ferdi. Betul. Nah ini bagi saya ini berat. Sumpah Pak ini. Ada videonya semua dibikin lengkap. Nah, jadi ini ceritanya di situ. Saya ikuti semua dari Alor, dari Timor, coba kamu cerita ini semua betul itu. Itu sumpah mereka katakan di sana. Jadi itu dasar klaimnya kita bahwa itu. Bukan, itu ada banyak lagi Pak. Oke. Itu ada hak masyarakat adat ini beda Pak dengan hukum internasional, Ya. hukum nasional tidak ada maksudnya. Hak masyarakat adat. Saya bilang hak masyarakat adat kami dirampas. Ya. Karena ketika tahun MOU keluar 74 pelan-pelan itu digeser dibuang semua. Pertanyaan saya hanya satu, kenapa kau bikin 74 itu? Pada waktu Pak Harto, sudah itu Pak Harto harus rubah, kan reformasi katanya. Ya. Itu harus dibuang sudah. Nah kenapa kau pegang itu barang? Nggak bisa Pak. Mau Kemlu atau apa, saya tidak sependapat. Saya tetap hak masyarakat adat saya tuntut. Saya tidak tuntut macam-macam. Hak masyarakat adat dikembalikan. Saya katakan bahwa ada tulisan-tulisan banyak di Australia. Misalnya James Fox. Ya. Kemudian dia ingkar janji tapi tulisannya jelas. Terus terakhir lagi seorang Ruth sahabat. Ballin. Seorang sahabat. Ford menulis tentang apa? Ya soal Pulau Pasir semua. Pulau Dia Pasir. lama tinggal 5 tahun kali Pak. Oh. James Fox ya. Iya, James James Fox Fox. namanya. Tapi terus dia mengingkari ke sana ya. Dia sama si orang-orang terserah dia. Tapi bukunya ada tertulis itu. Ya. Terus datang terakhir Ruth Ballin, seorang profesor sekarang dan dia sangat konsisten dalam urusan ini dan saya akan ajak dia ke sini mungkin akhir tahun ke sini. Itu banyak bukunya. Kau baca dulu tuh apa
Ada banyak bukunya di situ. Coba baca. Ini sebelum Australia klaim itu 74. Itu jauh sebelum itu sudah ada ya. Sudah ada Pak itu. Oke. Dan ada tulisan sebentar. Pelan-pelan. Terus ada lagi, misalnya pada waktu zaman Hindia Belanda, katanya tidak ada. Kau tahu dari mana tidak ada? Hindia Belanda sekarang ke VOC. VOC itu yang mau ambil pajak, dia bikin pas jalan itu mungkin. Ini tanda kutip ya. Sehingga datang pemerintah, jadi ikut lagi begitu VOC perkara itu Pak, bikin pas jalan. Apa dapat uang walau saya nggak tahu. Nah, ini saya bilang Pak. Jadi ini harus dikasih lurus seperti diluruskan. ini. Kita luruskan sejarah ini, kita luruskan kejadian-kejadian ini saya bisa jelas Pak begitu. Nah jangan macam ini tidak bisa Pulau Pasir itu kita punya. Ya begitu. Ya, jadi kurang lebih itu nanti banyak Saya tahu sedikit Pak. Oke. Tadi kan Pak Firly bilang perjanjian 97. Oke. Ya. Perjanjian 90 tahun RI tahun 97 itu belum sah karena ya. tidak diratifikasi oleh kedua negara sesuai dengan pasal 11 perjanjian itu bahwa Betul. perjanjian ini harus diratifikasi dan akan mulai berlaku Ya. pada tanggal pertukaran piagam ratifikasi. Betul. Tidak ada kan? Kemudian terjadi hal itu. tidak ada. Ya. Kemudian tugas Menlu Indonesia adalah memperjuangkan median garis tengah, median lain, yaitu sesuai dengan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut PBB atau UNCLOS tahun 82 tentang zona ekonomi 200 mil, mengingat Timor Leste yang baru kemarin 99 dia sudah buat antara dia dengan Australia, kemudian dia dengan Selandia Baru Kenapa dia dan kita tidak bisa? Ada apa sebenarnya? Gampang sebenarnya. Kalau dia mau ya. Nah kalau pakai 200 mil itu kita punya laut tambah luas. Saya sudah ini tweet ke Ibu Menteri Luar Negeri. Kau berhenti aja, saya ganti kau. Kalau saya ganti dia, berarti saya bisa berjuang untuk pakai 200 mil. Kita punya wilayah lebih luas lah. Itulah, lebih luas. Karena tidak pakai 200 mil kan. Kalau misalnya pakai median lain. Selama ini dari tahun 72, mereka ditipu oleh Australia. Atau mungkin mereka sudah sepakat lah. Bahwa sudah jangan pakai median lain. Kita pakai, itulah gambaran saya. Terima kasih Pak. Ya, jadi Coba. dasar ini kan ada klaim dari si Pak Abdul Qadir Jailani. Saya sudah ketemu dia. Itu Deputi Kemenlu. Dia bilang apa? Ya, dia bilang bahwa Pulau Pasir itu adalah milik Australia. Iyalah. Nah ini ada ambigu di sini oleh pemerintah Indonesia. Ya. Itu bagaimana? Saya tangkap Pak. Oke. Jadi Abdul Qadir Jailani ini dulu sebelum saya muncul, dia kan hajar Pak Firly. Saya muncul sampai sekarang, dia sama Menteri Luar Negeri tidak pernah tangkap saya Pak. Saya sudah buat surat ke Menteri ke DPR, undang saya ketemu dengan mereka semua. Saya hadapi mereka Pak. Kebetulan saya harus bangga bahwa saya tampil di sini. Saya sudah mewakili ini rakyat Pulau Pasir karena saya sudah menilai Solokaik. Saya berhak. Jadi kami dua ini bersatu akan melawan semua itu. Sebentar, Pulau Pasir ini ada penduduk sekarang. Kalau untuk sementara itu kan tempat hanya berlayar-layar, tempat istirahat untuk ambil air. Kalau penduduk tidak ada lah. Ya. Makanya di Australia klaim konservasi alam dia kan. Ya, karena itu pulau kosong. Pulau kosong. Tapi untuk orang itu tempat singgah-singgah ambil air. Kayak misalnya itu kan SPBU-nya orang Rote lah. Kalau mau ambil air ambil di situ. Kenapa kau tutup? Nah itulah. Apa lagi, Pak Ferdi? Tanggapan tadi tentang Pak Abdul Qadir Jailani. Abdul Qadir. Pak tangkap. Kalau Abdul Qadir Jailani ya begini, saya anggap dia lebih baik diberhentikan Pak. Diberhentikan dan diganti orang yang lebih bijaksana. Yang kita tidak butuh orang pintar Republik ini. Kita butuh orang-orang yang jujur, patriot, ya. Patriot. Nah sekarang si Abdul Qadir Jailani terus satu lagi siapa Jenangkung tambah lagi ini ngomong bagaimana bahwa ini MOU ini sejak macam-macam sampai perjanjian ini tidak ada Pulau Pasir. Kau pikir Indonesia ini kecil? Kau pernah ke Rote waktu itu tidak bantu bikin perjanjian itu? Ya. Nah kalau Anda berbicara hanya membaca buku Australia, ini sejarah Australia, ya itu sejarah Australia. Nah sejarah saya lu baca enggak? Amaruhi di sana 1642. Ya. Amaruhi, kuburnya di sana itu. Amaruhi ini dari Sabu. Pertama itu catatan kami. Saya juga mau pengen tahu tentang Amaruhi ini. Ya Amaruhi betul. Ya, dia punya ada kuburannya di sana. Ada di di sana Pak. Saya tidak pernah ke sana. 1642. Itu ada semua tertulis dalam buku Pak.
Ya, dan Nah sekarang saya bilang, soal Amaruhi ini kamu taruh kemana? Nah sejak dia ke sana terus nelayan-nelayan terus rote terus sampai 74 menit kurang langsung stop dibikinlah cagar alam. Kamu bangun apa sana saya tidak ada urusan Pak. ya, jadi Begitu Pak. Jadi kalau Amaruhi ke sana tahun 42. 42. Nah, dalam catatan sejarah sendiri, Inggris itu menguasai Australia pada Australia Timur ya. Itu sekitar tahun 1746. Berarti kan jauh sebelum itu Amaruhi sudah. Amaruhi di situ kemudian kami punya Lorote, Foembura 1729 Pak. Ya. Itu dia mau ke Jakarta, dia terdampar di Pulau Pasir baru ke Jakarta. Siapa namanya? Ini Foembura, Ada Raja kelima ini Nusakti. Oh, Foembura dia raja kelima. Nusakti. Waktu tahun 1729 dia jadi raja, dia ke Jakarta mau sekolah, artinya belajar mereka ini terdampar di sana di Pulau Pasir. Di Pulau Pasir. Itu sumbernya ada di buku saya juga ada. Kemudian setelah itu baru mereka sambung ke Batavia, dulu Batavia namanya. Jadi mereka ada kapal namanya ekspedisi Sanggandolu. Saya tulis itu Pak. Jadi dia terdampar di sana. Jadi kami ini Amaruhi itu orang sabut 16 sekian, kami 1729 itu sah. Tidak bisa ini. Sah 1729. Ya begini saya bilang Bung Yongki, dengan Timur lepas diri merdeka, terus Timur paksa Australia, dia paksa Pak untuk membuat perjanjian itu. Maka perjanjian di Indonesia, antara Indonesia dan Australia semua tumpang tindih Pak. CTI semua tumpang tindih. Karena Indonesia juga nggak mau begitu. Bagaimana? Pertanyaan tadi Pak Profesor. Dia bilang itu Indonesia bagaimana? Indonesia bagaimana? Indonesia harus kembali katakannya berani nggak? Pemerintah Indonesia kita sebagai bangsa negara yang katakan besar ini berani tidak bilang ke Australia kita harus rubah semua, batal semua perjanjian seluruh Laut Timur, seluruh Pak. Harusnya berani. Karena terjadi perubahan geopolitik luar biasa di Laut Timur. Ya. Itu ada Timur Barat, kita di Timur Barat terjadi perubahan geopolitik luar biasa, lahir sebuah negara. Ketika lahir dan sekarang Timur seperti itu, maka hukum internasional berbicara, UNCLOS 82 digunakan dan itu semua dirubah semua. Itu yang benar. Bukan saja kita mau soal Pulau Pasir Pak, itu dengan sendiri akan kembali, tapi semuanya begitu. Itu kalau ini semuanya seperti itu, seluruh perjanjian Indonesia Australia Laut Timur harus dinyatakan batal demi hukum. Batal demi hukum. Ya. Harus batal demi hukum. Karena begini, ya. Saya juga mencoba menganalisa kenapa tahun 74 itu kemudian dibuat MOU. Tahun 74 tahun di mana Indonesia di bawah Soeharto sedang berusaha merebut Timur Betul. masuk ke dalam wilayah Indonesia. Betul. Saya ingat jelas. Lalu Amerika membantu Indonesia dengan mengirim bekas peralatan perang Vietnam ke NTT. Ya. Saya masih ingat truk-truk itu dibawa ke NTT untuk berjaga-jaga kalau misalnya karena begini. Pada waktu itu Timor Leste ada sebuah partai itu Fretilin yang beraliran kiri, beraliran komunis. Ya. Nah, perang ideologi ini waktu itu sangat membuat Amerika konsen, terutama kalau komunisme berkembang di Timor, kamu akan merembet ke Indonesia, itu membuat dia khawatir. Nah, kita tahu bahwa Australia, Inggris, Amerika ini adalah satu. Betul. Nah, pada waktu itu ada tawaran dari Australia untuk membuat MOU itu. Apakah ini bisa menjadi semacam barter bahwa Indonesia kemudian bisa mendapatkan Timor Leste, Timur lalu harus menyerahkan Pulau Pasir itu ke bisa. Australia. Jadi catatan bahwa antara 2004 sampai 2006 itu diakumulasikan bahwa ada sekitar 3.000 nelayan ditangkap Pulau Pasir. Kata betul. Nah ini bagaimana kalau itu wilayah kita kok bisa? Nah itulah ini jadi soal. Nah, karena ini menyangkut kedaulatan negara. Kedaulatan Pak. Jadi wibawa kita. Iya. Kalau kita kalah lama-lama semua pulau dirampas. Tidak bisa Pak. Kami proklamasi tanggal 5 November
Tanggal 7 Tanggal 5 November 2022. dua, kami Ororote proklamasi bahwa itu milik kami, bagian dari NKRI. Itu harus digemakan. Iya, harus digemakan lah. Digemakan sampai ke PBB. Ya, saya sudah kirim ke Oh PBB. iya, harus. Pulau Pasir, Nusa Impian Ororote atau Pasir Island, Dream Island of Rothenese People. Yusuf Heluk 2028 ada di 2000 berapa? 2008.